Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau cerita pengalaman aku baru operasi sesar 4 hari yang lalu metode ERAX di rumah sakit menggunakan BPJS yang nggak dipungut sepeser pun karena aku nggak naik kelas ya. Jadi kalau misalnya kita angsuran BPJS-nya itu selama ini kelas 1, terus waktu kita mau dirawat operasi sesar itu tetap kelas 1, kita nggak dipungut biaya sepeser pun. Tapi kalau misalnya pengen naik kelas itu nanti tiap rumah sakit itu ada biayanya masing-masing. Kalau kemarin yang aku tahu sih ya, di rumah sakit aku itu kalau naik dari kelas 1 untuk ke VIP itu sekitar 5 juta. Nah karena aku nggak naik kelas jadi aku tidak dipungut biaya sepeser pun. Sama satu lagi, di rumah sakit yang tempat aku dioperasi ini itu bisa juga upgrade obat. Jadi obat yang biasanya dipakai itu obat yang standar gitu. Terus kalau misalnya kalian mau upgrade obat itu nambah sekitar 1 jutaan. Itu pakai obat yang paten, katanya tuh lebih cepet cara kerjanya gitu. Cuman untuk aku sendiri sih aku nggak upgrade karena waktu aku mau upgrade itu susternya bilang kita coba aja dulu pakai obat yang biasa karena sebenarnya obatnya tuh sama aja, cuman lebih ke yang satu yang mahal, atau lagi kayak obat standar gitu. Jadi aku sendiri nggak jadi upgrade obat sehingga aku nggak dipungut biaya sepeser pun. Oke, di video kali ini aku mau cerita pengalaman aku ERAX ini dari mulai aku registrasi, terus aku masuk ke kamar operasi sampai akhirnya aku dipulangkan setelah rawat inap pasca operasi. Langsung aja aku cerita dari awal ya, yang registrasi. Nah, di registrasi itu aku registrasi di rumah sakit yang memang aku pengen tuju dan di sana ada dokternya. Jadi sebelum aku registrasi, jauh sebelum dari aku registrasi, tiap bulan kan aku kontrol sama dokternya. Nah aku tuh kontrol di bukan di rumah sakit tempat aku mau dioperasi, jadi aku tuh kontrolnya di klinik dokternya. Kemudian ketika udah cukup bulan, aku sama dokternya itu menyepakati kapan kita mau operasi. Kebetulan aku dapet tanggal cantik nih kemarin, tanggal 7 bulan 7 2024. Terus dokternya oke, karena udah masuk 38-39 minggu. Karena udah sampai ke bulannya, aku pun juga mengutarakan niat aku mau operasi di rumah sakit mana. Dan dokternya udah oke, tanggal itu pun dia juga oke, walaupun memang lumayan banyak yang dioperasi, tapi dia menyanggupi untuk operasi aku di hari itu. Oke, setelah janjian nih, di hari H tuh aku langsung registrasi ke rumah sakit membawa berkas-berkas yang diperlukan dari rumah sakit. Nah, berkas-berkas ini tuh aku dapetin dari medsosnya rumah sakit, tuh di Instagramnya. Di Instagramnya itu menyebutkan berkas-berkas apa aja yang diperlukan untuk operasi sesar, sama berkas-berkas apa aja yang diperlukan untuk pembuatan akte kelahiran. Kalau di rumah sakit yang aku tempatin ini itu yang diperlukan tuh fotokopi KK, fotokopi KTP suami sama istri, terus fotokopi buku nikah, semuanya 2 rangkap. Itu untuk berkas operasi sesarnya. Kemudian kalau untuk akte kelahiran yang diperlukan adalah fotokopi KTP 2 orang saksi, kemudian fotokopi KTP suami istri, sama surat keterangan lahir yang diterbitkan sama RS tersebut. Jadi nanti pulang dari rumah sakit tuh semuanya udah beres kayak gitu. Nah, setelah proses registrasi selesai itu aku diperiksa tensi, terus ditanyain juga buku kontrol terakhir, foto USG terakhir. Tapi sayangnya dari klinik dokternya sebelum itu nggak dikasih buku, nggak dikasih foto USG juga karena waktu itu lagi rusak printernya. Jadi ya udah nggak ada sama sekali yang aku serahkan ke rumah sakit. Jadi mungkin buat teman-teman untuk mempermudah perawatnya itu besok lagi bawa buku kontrol sama foto USG terakhir, itu membantu banget. Kemudian setelah aku dicek tensi itu aku dicek dites alergi. Tes alergi itu di bawah kulit di sini. Nah itu disuntikin dan lumayan sakit, perih gitu. Terus setelah itu aku disuruh siapin barang-barang yang dipakai pas aku operasi, yaitu pampers untuk aku, pampers dewasa. Ini aku agak bingung sih pampers karena sebelumnya aku pernah operasi sesar juga, itu nggak disuruh pakai pampers. Nah
Nah ini pampersnya itu pampers dewasa gitu, kalian bisa beli kalau misalnya disuruh sama rumah sakitnya terus kalian bingung. Itu tuh pampers yang gambar kakek nenek gitu ya. Terus pampers, habis itu pampers untuk ibunya, pampers untuk anaknya melahirkan. 3 itu aja yang dibawa untuk ke ruang operasi. Nah setelah itu aku dibawa ke ruang persiapan bersalin. Nah di situ aku diinfus. Kemudian setelah diinfus aku disuntik pematang paru, aku disuntik antibiotik dan dicukur. Nah aku udah cukuran sebenarnya, cuman kata perawatnya kurang rapi, jadi dicukur pakai cukuran sama pakai gel gitu dan lebih rapi. Ada 2 obat yang disuntikin, yaitu pematang paru sama antibiotik. Nah untuk antibiotik sendiri tuh kan disuntikin lewat infus, itu nggak ada rasa sakit sama sekali. Kemudian untuk pematang parunya juga nggak ada rasa sakit sama sekali, cuman ada kerasa kayak gatal-gatal di bagian vagina, tapi ya bisa ditahan sih. Cuman di sebelah aku kan disuntikin itu juga ya, dia tuh kayak ngerasa kayak panas gitu vaginanya gitu. Jadi tiap orang tuh beda beda reaksinya. Kemudian sambil nunggu dokternya datang, ya udah tuh baca-baca doa. Udah baca-baca doa, terus katanya udah siap nih, dokter udah datang. Ya udah nih aku dibawa ke ruang transit. Di ruang transit ini aku masih bisa ditemenin sama suami. Nah di sini aku ditanyain alergi obat apa dan kenapa aku waktu itu konsumsi obat itu. Terus nggak berapa lama tuh udah boleh masuk dan suami nggak boleh masuk lagi. Nah ini aku masuk ke ruang operasinya yang benar-benar steril ya. Semua nakes tuh udah pakai baju operasi dan yang lain-lainnya, masker dan cupnya juga. Terus habis itu aku disuruh tiduran dipasin badannya, udah tiduran. Habis itu aku disuruh nunduk. Nah itu aku disuntikin epidural anestesi. Nah pas aku udah disuntikin disuruh tiduran, pas udah tiduran itu aku baru dipasangin kateter. Nah ini penting banget juga ditanyain sama objin kalian, pasang kateternya itu sebelum bius atau sesudah bius. Untungnya karena dokter aku ini dia SOP-nya adalah dipasangin kateter setelah bius, jadi aku dipasangin kateter itu ya setelah dibius gitu, karena dokter yang lain enggak di rumah sakit itu ya. Karena dipasangin kateter tuh lumayan juga kerasa saya sakitnya, jadi aku mikir untuk ya kalau bisa setelah bius gitu kan. Itu pun tapi setelah bius tuh, itu kan biusnya belum benar-benar jalan ke seluruh tubuh ya, maksudnya ke seluruh bagian tubuh yang dibius. Nah itu waktu di kateter pun aku masih sedikit kerasa dan aku masih angkat-angkat pantat juga, dan perawatnya juga marah-marah karena Bu jangan kayak gini, ini nyusahin kerja kita gitu. Akhirnya aku mencoba untuk relax, karena disuruh relax, kalau nggak relax si kateter itu nggak masuk ke vagina gitu. Akhirnya aku relax karena juga udah terpengaruh sama bius juga sih. Oke, setelah dibius dokternya datang, terus aku dicubit gitu ya, kata dokternya saya mau operasi, ini saya cubit dulu ya, kerasa nggak? Terus aku bilang nggak kerasa. Terus dokternya bilang oke, kita mulai operasinya. Sebenarnya kan di lampu operasi itu kelihatan tuh prosesnya, itu bisa dilihat kalau misalnya kita mau lihat dari awal. Cuman aku sendiri aku nggak mau lihat karena menurut aku itu membuat stres ya. Jadi aku lihat jam aja, aku lihat berapa orang kerja, terus aku lihat peralatan-peralatannya. Kemudian setengah jam kemudian itu bukan setengah jam sih, sekitar 15 menit kemudian itu bayi aku udah keluar. Alhamdulillah nggak kerasa apa-apa ya. Di sini lumayan lama ya dari proses penjahitan. Pokoknya setelah anak bayi keluar tuh kan cuma 15-20 menit. Nah proses penjahitannya itu sekitar setengah jaman. Nah setelah selesai itu aku dipindah ke bed yang untuk dibawa ke ruang observasi. Nah di situ aku diobservasi 1 jam kata perawatnya. Tapi aku sendiri tuh karena sambil nunggu kamar itu jadinya total 2 jam di ruang observasi itu. Nah di ruang observasi itu yang dilakukan adalah ya kita observasi apa aja yang terjadi sama aku. Kalau aku sendiri tuh aku ngalamin menggigil setelah proses operasi, itu karena pengaruh dari biusnya. Kemudian
sekitar sejam setelah operasi itu aku dicek kontraksi di bagian perut, diteken-teken perutnya sama perawat, dan itu sakit padahal itu udah dibius kan, maksudnya masih pengaruh bius kan, tapi waktu ditekan tuh sakit. Terus kayak vagina aku tuh kayak agak-agak dikorek-korek gitu, aku nggak tahu apa, kayaknya ngeluarin darah, karena waktu aku lihat glove-nya tuh berdarah gitu, glove sarung tangannya tuh berdarah, jadi aku mikir mungkin ngeluarin darahnya. Terus si perawatnya bilang oke, kontraksinya bagus ya, kata dia gitu. Nah setelah 2 jam di ruang observasi ini aku udah dapat kamar, masuklah aku ke kamar. Setelah 2 jam dari ruang observasi itu aku masuk ke kamar. Aku belum bisa disatuin sama bayinya ya waktu itu, karena bayinya juga masih diobservasi di ruang bayi. Kemudian sekitar 4-5 jam gitu baru aku ketemu bayinya. Nah di sini aku udah bisa miring kanan miring kiri ya, pelan-pelan, ya masih kerasa sakit ya. Terus baru aku mulai belajar nyusuin bayinya sambil miring kanan miring kiri, jadi aku nyusuinnya sambil tiduran ya. Terus setelah itu beberapa jam kemudian perawatnya datang, terus nyuntikin obat melewat infus, ada anti kembung, anti nyeri, sama antibiotik. Tiga-tiganya yang disuntikin tuh sakit ya, itu pedih banget, terus kayak pegel-pegel di bagian yang disuntik. Bahkan ini udah hari keempat nih aku masih kerasa pegel-pegelnya. Dan ini obatnya disuntikin 3 kali, jadi 3 dosis. Itu kan kejadiannya aku malam, terus pagi, sama sore. Jadi malam, terus keesokan paginya, sama keesokan sorenya disuntikin lagi, dan itu sakit terus gitu ya. Sampai ada pasien lain yang aku dengar katanya minta diganti obatnya oral karena saking sakitnya disuntikin itu. Terus aku ngerasa ya, katanya Erax tuh 6 jam setelah Erax katanya bisa belajar jalan, tapi di aku sendiri enggak, masih miring kanan miring kiri. Terus aku belajar duduk itu keesokan harinya jam 10, berarti udah 24 jam setelah aku operasi. 24 jam baru belajar duduk, dan itu masih pusing, masih agak pusing, terus juga masih nahanin sakit banget. Cuman menurut aku ya, dibandingin aku SC yang dulu, jadi aku dulu udah pernah SC tapi bukan Erax, itu aku belajar duduk kan di hari ketiga. Nah itu pusing banget karena aku udah kelamaan tidur. Tapi kalau yang Erax ini tuh ya agak pusing aja sih, dikit pusingnya, masih bisa ditahan waktu belajar duduk gitu, karena mungkin nggak selama yang kemarin kan tidurannya. Terus di hari pertama ya, aku udah bisa belajar duduk, udah dilepas kateter, udah disuruh jalan sendiri ke kamar mandi, walaupun masih sedikit sakit. Tapi ternyata yang aku rasain itu adalah ketika kita makin membiasakan diri kita untuk bergerak, itu makin ngerasa sedikit aja sakitnya. Jadi memang harus diseringin gerak gitu, jadi udah nggak sakit lagi. Yang awalnya dari gerakan kanan kiri sakit, terus buat bangun tuh sakit banget, perut neken, buat gerakin kaki sakit banget, mau gerakin pantat sakit banget. Itu karena aku udah bisa jalan ya di hari kedua. Itu tuh aku kayak yang lain, maksudnya kayak aku ngerjain yang lain tuh lebih gampang gitu, karena aku udah belajar jalan sama belajar duduk. Terus aku juga udah mandi sendiri, dan ini benar-benar membantu sih, karena aku punya 2 anak dan aku ngerasa harus speed recovery biar aku bisa ngurus yang lain lagi gitu. Kalau waktu SC yang sebelumnya tuh aku mandi sendiri tuh hari ketiga, dan itu masih bersusah-susah payah gitu loh, kayak gitu. Jadi urutannya itu aku kan masuk hari Minggu pagi dioperasi, terus Minggu sore itu ketemu anak aku, terus Minggu malam itu aku belajar miring kanan miring kiri, terus belajar nyusuin walaupun saya tiduran. Pas Senin pagi itu aku udah belajar duduk, terus pas siang aku udah belajar duduk lagi nih sama perawat yang lain sejam lagi. Terus di sini aku udah dilepas kateternya, jadi terpaksa aku harus sore itu udah bisa jalan biar aku bisa mandi sekalian pipis, karena kalau dilepas kateter pasti aku disuruh jalan kan, karena harus pipis di WC kayak gitu. Jadi Senin sore tuh aku udah bisa jalan,
Dan setelah ngerasain bisa jalan tuh enak sih, ngerjain yang lain tuh lumayan enak gitu. Untuk duduk sendiri aku udah bisa, jalan sendiri aku udah bisa, walaupun sambil bersakit-sakit gitu ya. Terus Selasa pagi itu aku udah mandi sendiri. Selasa sore itu akhirnya pulang gitu. Jadi cuman 2 hari 3 malam di rumah sakitnya kayak gitu. Nah terus pas pulang itu dikasih obat tiga jenis, yaitu anti nyeri itu pakai mefenama, terus ada vitamin sama ada antibiotik. Jauh ini yang aku rasain sih memang lebih cepat penyembuhan pakai Erax. Yang aku tahu ya, Erax itu bedanya sama yang biasa itu dia anti nyerinya dibanyakin, jadi dia banyak di paracetamol, di infusnya juga ada paracetamol. Terus aku juga belum masuk ke ruang operasi, aku juga minum paracetamol. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Nanti kalau misalnya ada cerita-cerita yang lain, aku bakal sharing juga di video YouTube aku yang lain. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.